Shalom keluarga damai dan sobat Samas. Hari ini kita akan membahas sebuah tema, perjanjian Allah dengan Yakub. Mari kita mohon pimpinan Roh Kudus agar dapat mengerti dan memahami firman Allah. Allah yang menuntun kami dengan janji yang sempurna, pandu kami untuk memahami tiap perjanjian-Mu akan membawa kebaikan bagi kami. Dan ajarlah kami untuk mengerjakan tanggung jawab kami dengan sungguh-sungguh. Ingatkan ketika kami mulai lelah dan lengah, agar kami dapat tetap fokus kepada penggenapan janji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Samas dan keluarga damai, bacaan hari ini diambil dari kitab Kejadian 28 ayat 10-15. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau, kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Keluarga damai dan sobat Samas, Allah mengaruniakan 2 orang anak kepada Ishak dan Ribkah. Yang pertama Esau, dan yang kedua adalah Yakub. Bukankah seharusnya berkat perjanjian diwariskan kepada Esau sebagai anak sulung? Tetapi mengapa dalam Kejadian 25 ayat 31 justru dicatat bahwa Allah berfirman kepada Ribkah, anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda? Apakah ini soal perbedaan pandangan tentang siapa yang lebih tua pada anak kembar? Bukan. Persoalannya bukan pada fakta siapa sulung, siapa bungsu. Namun Kejadian 25 ayat 34b dengan jelas mencatat bahwa Esau memandang ringan atau meremehkan hak kesulungan itu. Mari kita melihat bersama janji apa saja yang Allah berikan kepada Yakub. Setidaknya kita akan melihat beberapa janji penting yang Allah berikan. Janji yang pertama, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda, yang sulung melayani yang bungsu. Dalam kitab Kejadian 25 ayat 23, Tuhan berfirman bahwa 2 bangsa ada di dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Janji ini telah diberikan sejak Yakub masih berada dalam kandungan. Ini menunjukkan bahwa janji itu murni merupakan anugerah Allah. Allah dalam kedaulatannya berhak untuk menyatakan janjinya kepada siapapun yang mendapat kasih karunia-Nya. Bukan karena kebaikan atau prestasi dari si penerima. Kita sama sekali tidak memiliki hak untuk menawar, apalagi melawan keputusan Allah tersebut. Meski perjanjian ini disampaikan puluhan tahun jauh sebelum terjadi, namun dalam penggenapannya, akhirnya kita bisa memahami bahwa apa yang Allah janjikan ini adalah benar. Sebagai manusia, seharusnya sikap kita memang bukan menghakimi apakah Allah itu adil atau tidak. Namun kita dapat mempelajarinya sebagai tanda-tanda yang mengingatkan kepada kita akan tanggung jawab yang harus kita lakukan, maupun hal-hal yang mestinya kita hindari. Maka pelajaran yang dapat kita ambil dari sini
adalah bagaimana seharusnya kita mengerjakan tanggung jawab kita dalam merespon perjanjian Allah. Janji yang kedua, berkat tanah dan keturunan serta penyertaan Allah. Jadi ada 3 hal di sini. Yang pertama adalah tanah. Yang kedua, keturunan yang menjadi banyak dan menjadi berkat. Dan yang ketiga, Allah akan menyertai dan melindungi Yakub. Sobat Samas dan keluarga damai, ketika Yakub berangkat dari Beersheba ke Haran, ia bermalam di satu tempat, yaitu di Betel. Karena matahari telah terbenam, di sana ia bermimpi dan melihat sebuah tangga didirikan yang ujungnya sampai ke langit. Lalu tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Dan Tuhan berfirman, "Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu." Sobat Samas dan keluarga damai, perjalanan Beersheba ke Betel dengan jarak kurang lebih 64 km itu tentu sangat melelahkan. Sehingga malam itu Yakub harus bermalam di Betel. Tempat tidurnya sangat keras, tanah yang dingin dan tanpa tilam. Dengan hanya berbantalkan batu sebagai alas kepala, dia terus menatap ke langit sebagai atap. Namun dalam ketidakberdayaannya, Allah justru hadir dengan penglihatan tentang sebuah tangga yang berujung ke langit. Dengan malaikat-malaikat Allah yang turun naik di tangga itu. Yang luar biasa, Allah kemudian menjanjikan akan memberikan tanah itu bagi Yakub dan keturunannya. Sebuah pelajaran berharga. Di tengah penderitaan kita, kemiskinan kita, Tuhan sanggup menyediakan kebutuhan kita, bahkan bagi keturunan kita. Namun apakah kita dapat menangkap janji Tuhan itu? Berkat berikutnya adalah janji bahwa Allah akan membuat keturunan Yakub menjadi sangat banyak seperti debu tanah. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, selatan. Dan yang lebih luar biasa, mereka nantinya bukan sekedar banyak jumlahnya, namun akan menjadi berkat bagi sesama. Berkat yang sangat diharapkan pada masa itu adalah keturunan. Keturunan yang banyak dan kuat itu menunjukkan bahwa Allah berkenan kepada orang itu, bahkan anak cucunya. Hal penting lainnya adalah hidup menjadi berkat. Orang yang panjang umur, punya keturunan banyak, namun hidupnya tidak baik, maka dia akan dimusuhi di mana-mana. Kehadirannya tidak diharapkan, mereka akan dijauhi. Sebaliknya orang yang menjadi berkat akan dicari. Disukai banyak orang karena melalui kehadirannya orang-orang akan diberkati. Bagaimana dengan Anda? Apakah hidup Anda sudah menjadi berkat sehingga kehadiran Anda dinantikan banyak orang atau sebaliknya? Bagian yang terakhir dalam janji kedua ini adalah Allah akan menyertai dan melindungi Yakub. Janji ini sungguh sangat menyentuh. Allah memperhatikan ketidakberdayaan Yakub dalam penderitaan dan kesendiriannya. Bahkan sewaktu-waktu Esau kakaknya bisa mengirim orang untuk membunuhnya. Hidup Yakub seolah di ujung tanduk. Jangankan tentang keturunan, dia sendiri belum tentu bisa selamat dari ancaman Esau. Bagian ini memberikan pelajaran berharga bagi kita. Sekritis apapun hidup Anda, berharaplah kepada Allah yang memelihara. Dia sanggup melindungi kita dan menyertai tiap langkah kita. Jadi maukah Anda menyandarkan hidup ini kepada Allah atau terus bersandar kepada kekuatan sendiri atau orang-orang yang Anda anggap bisa menolong Anda? Percayalah bahwa Allah sanggup memelihara serta melindungi Anda. Tidak peduli berapapun besarnya ancaman yang merintangi Anda. Janji yang ketiga adalah nama Yakub yang diubah menjadi Israel. Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Kejadian 32 ayat 28. Penggantian nama ini terjadi pada saat Yakub bergumul melawan malaikat.
Ini berarti Yakub bergumul melawan Allah. Kisah pergumulan di tempat penyeberangan sungai Yabok ini bukan mau menunjukkan kehebatan Yakub, namun menunjukkan betapa gigihnya Yakub. Ketika dia tahu bahwa Allah akan memberkati dia, maka dia terus menggumuli bagian itu. Dan kemenangan Yakub juga bukan menunjukkan kekalahan Allah, namun menggambarkan tuntasnya sebuah pergumulan. Berapa intens Anda mengerjakan pergumulan Anda? Berapa banyak pergumulan Anda yang tidak selesai? Entah berapa banyak janji Allah yang tak tergenapi. Sebenarnya bukan karena Allah yang membatalkan, namun karena Anda tidak mau mengerjakan bagian Anda. Seperti seorang anak manja yang terus merengek, kita bahkan marah karena menganggap Tuhan tidak menepati janji. Sementara bagian penting yang harusnya kita kerjakan malah belum tersentuh. Mari kita mengambil bagian kita serta mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Allah bukanlah pribadi yang kejam dan ingkar janji. Namun Ia ingin melihat kita tumbuh dewasa, makin gigih, dan menuntaskan tiap pergumulan yang harus diselesaikan. Kiranya Allah menolong kita untuk mengimani tiap janji yang Ia beri, sehingga semua dapat digenapi. Kita berdoa. Allah sumber anugerah, kami bersyukur untuk tiap janji yang Engkau beri. Mampukan kami untuk memahami serta menantikannya dengan melakukan tanggung jawab kami. Dalam Kristus Sang Juru Selamat kami memohon. Amin.